Pemirsa Pro TV dimanapun Anda berada, semoga senantiasa berbahagia selalu. Kasus advokat yang diduga telah melakukan perbuatan tak patut kini sedang menjalani sidang kode etik yang dilaksanakan Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia di Jakarta. Bagaimana awal kasus ini terjadi dan perkembangannya saat ini? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi Oto menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik terhadap advokat Iki Dulagin di Gedung Peradi Tower, Jakarta. Perkara tersebut mencuat setelah Iki bersama stafnya diduga melakukan intimidasi, tindakan premanisme, hingga percobaan penyuapan terhadap belasan jurnalis yang tengah menjalankan tugas peliputan. Selain itu, Iki juga dilaporkan seorang warga bernama Lisa terkait dugaan manipulasi data hukum dan persoalan aset warisan. Usai persidangan, Lisa mengungkapkan bahwa dugaan tindakan tersebut disebut telah berlangsung sejak proses perceraian dirinya dengan mantan suaminya, Dani Septriadi Jaya Prawira, pada 2021. Saat itu, Iki diketahui bertindak sebagai kuasa hukum mantan suaminya. Lisa juga mempersoalkan dugaan pelanggaran terkait aset warisan almarhum ayahnya. Menurut dia, rumah tersebut telah dinyatakan sebagai harta bawaan miliknya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan data BPN Jakarta Utara, Lisa menduga terdapat pengajuan pemblokiran terhadap sertifikat rumah tersebut yang dilakukan secara sepihak oleh Iki Dulagin. Tak hanya itu, Lisa juga menuding Iki menghasut anak sulungnya untuk menggugat dirinya selaku ibu kandung ke Pengadilan Negeri Serang. Gugatan perdata tersebut pada akhirnya ditolak, baik di tingkat pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi. Atas sejumlah persoalan tersebut, Lisa mengaku telah membuat laporan polisi atau LP terkait dugaan penyerobotan, pemalsuan, dan perampasan aset. Ia berharap proses pemeriksaan etik di Peradi berjalan objektif dan transparan. Dalam persidangan, Lisa selaku pengadu mendapat kesempatan untuk menyampaikan kronologi perkara sekaligus menyerahkan sejumlah dokumen yang diklaim sebagai bukti kepada majelis sidang etik. Lisa juga mengungkapkan jika keterangan dan seluruh bukti dokumen telah dicatat sebagai bahan pertimbangan majelis. Dalam sidang, Ketua Majelis juga meminta teradu Iki Dulagin untuk mengundurkan diri sebagai anggota DPN Peradi dan memintanya keluar dari ruang sidang. Pernyataan mengenai adanya permintaan pengunduran diri tersebut kemudian dikonfirmasi kepada Ketua Bidang Publikasi, Hubungan Masyarakat, dan Protokoler DPN Peradi, Riri Purbasari Dewi. Dalam keterangan, Riri menyatakan belum memperoleh informasi resmi mengenai pernyataan maupun langkah tersebut. Hingga berita ini diturunkan, pihak teradu belum memberikan keterangan atau tanggapan atas seluruh tudingan yang disampaikan Lisa. Karena perkara masih dalam proses pemeriksaan etik, seluruh tuduhan tersebut tetap merupakan dugaan dan memerlukan pembuktian serta penilaian dari lembaga yang berwenang. Saya dicerai secara fair stake, tidak ada panggilan 3 kali ke pengadilan. Nah, itu merugikan saya kenapa? Karena merubah nomor kakak saya, nomor KTP saya, data saya, otomatis dampaknya berubah. Gitu. Dan dari teradu itu menempatkan keterangan palsu, yaitu akte lahir anak saya tidak tanggal lahir anak saya tidak sesuai akte lahir. Lalu nama mantan saya disingkat D.S. Nah, itu seharusnya tidak boleh itu menyalahi prosedur, ya. Oke, terus. Mengenai proses pengajuan pemblokiran di BPN Jakarta Utara, Bu Lisa, apakah Bu Lisa juga melihat ada dugaan permainan oknum lain selain pengacara Iki Dulagin, kuasa hukum Dani Septriadi tersebut? Aku rasa ada oknum-oknum lah di BPN lah.
Karena Iki Dulagin dan mantan saya itu, Dhani Jaya Prawira itu, berdua-dua datang ke BPN mengintimidasi supaya memblokir rumah warisan bapak saya. Tapi kita tahu kan kalau rumah warisan nggak boleh diblokir kalau bukan yang pemilik haknya. Nah, kenapa blokir-blokir? Nah, ini bukti blokirnya nih, bukti blokirnya tuh, tuh ya. Iya. Bu, sidang yang tadi dihadiri Ibu sekarang itu bagaimana Bu hasilnya Bu? Jadi ternyata teradu secara mendadak itu merubah dari Pradi Oto menjadi Pradi Sitorus dalam hitungan 10 menit. Bisa berubah. Kenapa bisa Bu? Mengundurkan diri dari situ. Nah, saya nggak tahu ya kalau dalam bidang pradi-pradi ini. Intinya yang saya dapat sebagai awam, saya itu dirugikan secara manipulasi data. Data saya dirubah-rubah secara sepihak dan itu harusnya dipidanakan. Bu, cuma meyakinkan aja Bu. Berarti si pengacara ini keluar dari Pradinya Oto masuk ke Pradinya mana Bu? Sitorus mendadak ya, tadi 10 menit yang lalu ya. Ya. Bu Lisa, bisa pelanggaran kode etik apa yang paling berat? Apa yang membuat Ibu mantap melaporkan Iki Dulagin ke Mahkamah Kehormatan Pradi? Menempatkan keterangan palsu, memanipulasi data hanya untuk mendapatkan finansial dari prinsipal. Jadi perkara tuh dicari-cari gitu, yang nggak ada dicari-cari itu perkara. Ya. Dari Jakarta, Wahyu Widodo, Pro TV memberitakan.